Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriadi Sugiarto. Saya Raya Syaino. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Sebanyak 200 personil Polres Parepare dan satu satuan setingkat kompi dari Batalion B Pelopor Brimob Parepare melakukan pengamanan di sejumlah titik yang kerap kali dijadikan lokasi unjuk rasa mahasiswa. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka pengamanan unjuk rasa oleh mahasiswa, tim pengamanan diturunkan dari Polres Parepare dan Batalion B Brimob Parepare. Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto mengatakan ratusan personil yang diturunkan untuk pengamanan kali ini sebanyak 200 personil dari Polres Parepare dan 1 SSK dari Batalion B Brimob Parepare. Sementara untuk titik pengamanan sendiri dikondisikan dengan tempat mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka dalam aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Salah satunya di pertigaan Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Sudirman, dan untuk titik lainnya dilakukan pengamanan di kantor Wali Kota Parepare dan kantor DPRD Kota Parepare. Bagaimana dari kepolisian sendiri untuk antisipasi demo, bagaimana persiapannya? Terima kasih. Untuk antisipasi demo, kami menerapkan prosedur standar sesuai dengan SOP, yang mana tugasnya kepolisian adalah mengamankan aksi demonstrasi dan mengawal aksi demonstrasi yang ada. Untuk kegiatan-kegiatan persiapan tidak ada yang istimewa. Seperti biasa, apel penggelaran pasukan sudah masuk dalam pengamanan standar kita. Dan tentunya kegiatan yang kita gelar ini dalam rangka pengamanan demonstrasi ini intinya tidak ada yang berlebihan. Oke, untuk jumlah personil sendiri yang diturunkan berapa? Jumlah personil sendiri diturunkan, kami menurunkan dari Polres itu sekitar ada 200, dan dari Brimob sebanyak 1 SSK. Untuk titik-titik pengamanan sendiri di Parepare di mana saja kemana? Titik pengamanan sendiri sementara kami masih mengikuti daripada berkumpulnya rekan-rekan dari mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi. Ada di beberapa titik, mungkin di titik pertigaan dekat KUD, tapi itu hanya untuk titik berkumpul saja. Intinya mereka akan menyampaikan aspirasinya di kantor wali kota. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Lajismu Parepare rencana dirikan KLL di setiap kelurahan. Lajismu Kota Parepare saat ini tengah merencanakan untuk mendirikan kantor layanan Lajismu atau KLL di setiap kelurahan yang ada di Kota Parepare. Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Kota Parepare saat ini tengah merencanakan untuk mendirikan kantor layanan Lazismu atau KLL di setiap kelurahan yang ada di Kota Parepare. Sekretaris Lazismu mengungkapkan, hal ini merupakan inisiatif guna memudahkan pencapaian target Lazismu serta memudahkan proses pendistribusian sekaligus memudahkan dalam mengidentifikasi siapa yang layak dan tidak layak mendapat bantuan. Saiful Amir menambahkan, program ini diharapkan dapat terrealisasi di 22 kelurahan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Untuk saat ini, progres pendirian kantor layanan Lazismu di 22 kelurahan masih dalam tahap mengidentifikasi orang-orang yang benar-benar ingin meluangkan waktunya untuk melakukan pekerjaan sosial dan kemanusiaan agar bisa fokus dalam tugas tersebut. Kantor layanan ini ingin kita dirikan di masing-masing kelurahan. Jadi ada 22 kelurahan, berarti ada 22 kantor layanan Lazismu di masing-masing kelurahan. Ini inisiatif pertama maksudnya untuk memudahkan pencapaian target Lazismu. Tahun 2020 ini 2021 agak berat karena di atas 5 miliar kita punya target. Yang kedua, memudahkan untuk pendistribusian, sekaligus memudahkan untuk mengidentifikasi siapa yang layak dan tidak layak dibantu, termasuk layak dan tidak layak berzakat. Nah,
unit terkecil yang terdekat inilah kantor layanan. Insya Allah kita punya target bisa terwujud berdiri di 22 kelurahan itu sebelum memasuki bulan Ramadan. Tahap sekarang ini kita baru tahap identifikasi karena kita cari orang yang betul-betul ingin menghibahkan waktunya, ya. Dia memang mencintai pekerjaan sebagai pekerja sosial kemanusiaan. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu, iya, supaya bisa fokus. Kita tidak bisa sekedar sambil lalu saja. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Untuk menjamin kesesuaian standar keamanan pangan yang beredar di masyarakat, Dinas Perdagangan lakukan sidak di pasar tradisional Sumpang Minangai. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka menciptakan pasar sehat, Dinas Perdagangan Kota Parepare menggelar sidak pasar. Sidak pasar dilakukan di Pasar Rakyat Sumpang Minangai, Kota Parepare pada Rabu pagi 21 Oktober 2020 dengan sasaran pedagang yang menjual produk hasil pabrikan rumahan. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare Siti Rahmah Amir mengatakan sidak pasar yang dilakukan kali ini untuk melihat tingkat keamanan produk yang ada di pasar, baik dari segi keamanan, kesehatannya hingga tempat di mana barang jualan ini berasal dan sesuai dengan standar. Pantauan dari petugas untuk tingkat keamanan dan kesehatan sudah baik, namun pihak dari Dinas Perdagangan sendiri terus akan melakukan pemantauan untuk menciptakan pasar sehat di Kota Parepare. Dagangan sendiri bagaimana anunya Bu, pantauan pasar hari ini? Kalau sesuai dengan petunjuk dari rapat kemarin bahwa kita dalam rangka target pasar kuat 2020, jadi tingkat keamanan pasar itu kita melihat dari hulu sampai hilirnya, jadi memastikan bahwa produk yang masuk di pasar Sumpang ini aman. Nah, sekarang kami sudah mendata pedagang untuk tempat pengambilan barangnya itu dari mana. Nah, data itu kita sudah himpun. Sekarang ini sisa kita mau untuk menelusuri lagi tempat pengambilan barangnya, apakah sudah sesuai standar produksi yang benar secara kesehatan. Jadi kita tetap akan dilakukan studi lapangan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa produksi yang dilakukan itu sudah benar secara kesehatan. Seperti itu. Kalau sampai saat ini sudah bagus Bu ya, sudah semua standar ya? Kalau berdasarkan dari data yang pendataan yang kami monitoring yang pernah kami lakukan sebelumnya untuk pasar Sumpang itu aman. Hanya memang ada beberapa pedagang yang dilakukan edukasi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama Apa Kabar Parepare, UPT SMK Negeri 2 Parepare kembali mengikutkan siswanya dalam lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional. Berikut liputan selengkapnya. UPT SMK Negeri 2 Parepare kembali mengikutkan siswanya dalam lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional. Sebelumnya, salah seorang siswa dari SMK Negeri 2 Parepare ini juga mengikuti lomba dengan kategori pengelasan atau welding beberapa waktu lalu. Kedua siswa yang berasal dari SMK Negeri 2 Parepare ini mewakili Provinsi Sulawesi Selatan usai membawa nama kota Parepare dan menjuarai lomba kompetensi siswa SMK pada tingkat provinsi. Kali ini, salah seorang siswanya yakni Muhammad Tashrif mengikuti lomba tersebut dengan kategori teknik instalasi penglistrikan yang digelar di salah satu rumah warga yang ada di kota Parepare. Meski secara daring, pihak sekolah merasa bangga dengan prestasi yang diraih oleh siswanya tersebut, yang mana telah membawa nama Provinsi Sulawesi Selatan pada ajang lomba bergengsi di tingkat jajaran pendidikan SMK. Lomba kompetensi siswa SMK pada tingkat nasional yang ke-28 ini merupakan persiapan oleh SMK Negeri 2 Parepare dalam mengejar juara telah dilakukan jauh-jauh hari, dengan harapan bisa meraih prestasi pada ajang lomba ini. Dari SMK 2 Parepare, sekali lagi mewakili daerah Sulawesi Selatan tingkat nasional LKS ke-28 2020. Siswa yang ikut sudah terpilih dari provinsi sebagai juara 1 tingkat sekolah, kemudian
Ini beberapa hari kami berikan pelatihan untuk bersaing di tingkat nasional. Namanya Muhammad Tasri. Melalui lomba ini sudah membuktikan bahwa SMK Negeri 2 Parepare mampu bersaing dan mampu menciptakan bibit unggul dan memberikan tenaga terampil. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Untuk meningkatkan kualitas petugas protokoler, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menggelar diklat keprotokoleran di Hotel Kenari yang berlangsung selama 3 hari dan dibuka langsung oleh Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD melaksanakan diklat keprotokoleran di Hotel Kenari selama 3 hari mulai Rabu hingga Jumat tanggal 21 hingga 23 Oktober 2020. Diklat tersebut dibuka Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan Amson Padolo, PLT Kepala BKPSDMD Kota Parepare Gustam Kasim, dan diikuti oleh para pejabat administrasi lingkup pemerintah Kota Parepare. Materi diklat terdiri dari: pertama, konsep dasar kehumasan dan keprotokoleran; kedua, tupoksi Master of Ceremony; dan ketiga, etika keprotokoleran dan kepribadian. Wakil Wali Kota Parepare dalam sambutannya mengungkapkan, diklat ini memiliki nilai penting untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas protokoler dalam menjalankan dan mensukseskan suatu kegiatan atau acara resmi di pemerintahan. Protokol memegang peran penting dalam memberikan layanan kegiatan atau acara kedinasan pimpinan. Tidak jarang, Satgas Protokol harus melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap pedoman keprotokolan agar tugas-tugas kedinasan pimpinan berjalan dengan lancar. Menjadi seorang protokol yang profesional adalah mampu menempatkan diri menjadi jembatan yang dapat berfungsi sebagai penghubung, dan seorang protokoler harus memegang 3 prinsip agar sukses, yaitu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Sementara itu, Sekretaris BKPSDMD Adriani Idrus dalam laporannya menyampaikan, tujuan diklat keprotokoleran ini adalah untuk memahami peranan keprotokoleran dalam suatu kegiatan atau acara yang terdapat pada pemerintah Kota Parepare. Kedua, untuk memahami aturan-aturan keprotokoleran yang dibuat dan disepakati dalam pelaksanaan kegiatan atau acara pada pemerintahan Kota Parepare, serta untuk memahami kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan keprotokoleran dalam suatu acara pemerintahan. Andi, TV Peduli mengabarkan. BPJS Ketenagakerjaan KCP Parepare baru-baru ini melakukan penyerahan santunan jaminan kematian kelompok masyarakat pesisir. BPJS Ketenagakerjaan KCP Parepare baru-baru ini melakukan penyerahan santunan jaminan kematian kelompok masyarakat pesisir atas nama Abdul Razak sebesar Rp42 juta di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bajo Kiki Barat. Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Parepare mengungkapkan, hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kota melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam hal memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat pesisir yang ada di Kota Parepare. Arfiani berharap dengan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan sinergi dengan Dinas PKP, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, dalam hal ini kelompok-kelompok yang berada di bawah naungan PKP. Kami berharap dengan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini adalah Kota Parepare, dan sinergi dengan Dinas PKP, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bisa dirasakan oleh seluruh sektor masyarakat, oleh seluruh masyarakat, dalam hal ini kelompok-kelompok yang berada di bawah naungan Dinas PKP. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah daerah terhadap pemuda daerah Kota Parepare, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare membuka pendaftaran pemilihan pemuda pelopor hingga 26 Oktober mendatang. Berikut informasinya untuk Anda. Sejak 16 Oktober lalu hingga 26 Oktober mendatang,
Pemerintah Kota melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare telah membuka pendaftaran pemilihan pemuda pelopor tingkat kota. Pemilihan pemuda pelopor merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan pemerintah daerah terhadap pemuda Parepare atas prestasi dan kontribusi untuk kemajuan masyarakat di bidang kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, seni budaya dan pariwisata, serta kelautan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare mengharapkan dengan adanya penghargaan ini dapat menginspirasi dan memotivasi pemuda lainnya agar ikut tergerak memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah, khususnya Kota Parepare. Amarun Agung Hamka menambahkan, nantinya peserta yang terpilih akan diutus untuk maju ke tingkat provinsi yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2021 mendatang. Pemilihan pemuda pelopor ini kami lakukan di tingkat Kota Parepare sebagai nantinya yang terpilih akan diutus untuk di tingkat provinsi tahun 2021, dilaksanakan di tahun 2020 untuk di tingkat Kota Parepare. Pemilihan pemuda pelopor ini merupakan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan pemerintah daerah terhadap pemuda yang berprestasi di berbagai bidang, ada kewirausahaan, ada pendidikan, ada TTG, teknologi tepat guna, bidang seni dan budaya, maupun dari bidang pariwisata. Dengan adanya apresiasi dari pemerintah ini, kami berharap ada inspirasi, motivasi bagi pemuda lainnya agar ikut tergerak memberikan kontribusinya dari berbagai bidang itu terhadap pemerintah daerah, khususnya Kota Parepare yang kita cintai. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta diantaranya warga negara Indonesia, berdomisili di Kota Parepare, usia 16 sampai 30 tahun, serta aktif dalam organisasi kepemudaan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan, Dr. Andes H.M. Nasir, melaunching program Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bacu Kiki Barat. Launching tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghafar. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan, Dr. Andes H.M. Nasir, melaunching program Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Bacu Kiki Barat pada Rabu 21 Oktober 2020. Launching tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghafar, Kasubag TU Kemenak Parepare HM Amin Iskandar, Kepala Seksi Pemberdayaan KUA Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan, serta Kepala KUA Bacu Kiki Barat. HM Nasir mengatakan, program layanan Pusaka Sakinah ini sebagai upaya untuk lebih meningkatkan peran KUA di masyarakat dalam menekan angka perceraian. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghafar berharap dengan adanya layanan Pusaka Sakinah ini, nantinya masyarakat bisa lebih proaktif melakukan konsultasi ke KUA terkait masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Kepala KUA Bacu Kiki Barat Amir Said mengatakan, dengan adanya program layanan Pusaka Sakinah ini dapat mendorong KUA untuk lebih proaktif dalam memberikan pendampingan dan edukasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam rumah tangga. Ya, kita berharap bahwa dengan adanya launching ini kita dari KUA lebih proaktif memberikan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat atau keluarga di Kecamatan Bacu Kiki ini dalam kaitannya dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi terkait dengan bimbingan perkawinan, terkait dengan kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perkawinan di bawah umur. Sebagai informasi bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan hanya ada 7 lokasi yang ditunjuk sebagai pilot project untuk program Pusaka Sakinah dan salah satunya adalah di kantor KUA Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan.
Demikian tadi rangkaian Apa Kabar Parepare untuk hari ini. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda semua. Saya Raisya Enom. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.